Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus-Mu kami boleh hadir di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau ya Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Engkau memberi pencerahan kepada hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam keseharian kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, hamba-Mu yang terbatas juga, Engkau yang mengurapi dan menyertai. Pimpin pemberitaan firman dan pengajaran-Mu pada hari ini, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Salam untuk kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa atau biasa di luar. Baik, firman Tuhan yang kita akan bersama renungkan dengan topik yang cukup padat dan cukup mendalam. Kita mulai membacanya dari satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari ayat ini, kita mendapatkan 4 hal penting untuk kita renungkan. Tetapi sebelum masuk ke dalam 4 hal penting, saya mengingatkan kembali bahwa Alkitab adalah firman Allah yang final, yang diinspirasikan, dinafaskan secara verbal, ditulis dengan bahasa manusia, dimengerti, dan sungguh-sungguh dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Jadi firman Tuhan adalah sumber dari semua kisah-kisah yang akan kita jalani seumur hidup kita. Setiap kita secara individu maupun secara keluarga maupun komunitas punya ceritanya masing-masing. Setiap kita punya cerita. Dan cerita itu pasti ada asal-usulnya. Ada permulaan cerita. Di mana kita dilahirkan, kapan kita dilahirkan, oleh siapa kita dilahirkan, bagaimana kelahiran saya, sampai akhirnya kita ada dan ada di sini. Semuanya itu akan menjadi bermakna kalau isi ceritanya tentunya dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Tetapi kita mesti menyadari dan kita tahu bahwa kita kadangkala mengisi cerita kita masing-masing dengan cerita yang bukan dari rencana dan rancangan Tuhan. Sehingga apa yang kita alami tidak bermakna. Lalu nilai hidup kita pun tidak mendapatkan kebaikan. Tidak berada di dalam prinsip kebaikan dan tidak mengalami kebaikan. Akhirnya kita punya tujuan juga tidak lagi seperti yang Tuhan rancang untuk kita. Dan kita bisa menyelidiki masing-masing cerita kita. Kita bisa menulis dan memberikan goretan-goretan di kertas kita. Sebenarnya asal-usul saya seperti apa? Makna hidup saya bagaimana? Dan saya itu punya nilai apa di dalam hidup ini? Dan apa yang harus saya capai? Bagaimana kita memahaminya? Sumbernya dari Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab, saya mengingatkan lagi bahwa di dalamnya kita akan mengerti bahwa pusat fondasi dari cerita kita itu adalah Kristus, yang sudah dinyatakannya, kedatangannya sudah dinubuatkan, sudah diberitahu melalui para penulis, nabi-nabi, imam, raja, bahkan akhirnya ia datang. Jadi fondasi daripada keberadaan cerita yang sesungguhnya harus
di dalam dan melalui Kristus. Bagaimana kita melihat struktur cerita kita? Struktur cerita kita. Tadi saya sudah memulai memberi penjelasan bagaimana asal-usulnya hidup kita, bagaimana kita memiliki makna yang seharusnya di dalam seluruh rangkaian cerita kita, dari mulai lahir atau mulai dalam kandungan ibu kita, sampai kita akhirnya nanti bertemu lagi dengan Tuhan di dalam kerajaannya, terpisah dari tubuh yang ini, dan akhirnya kita berjumpa. Maknanya apa? Nilainya apa? Dan kemudian apa tujuannya? Nah, bagaimana kita memahami keseluruhan cerita itu? Apakah di dalam Alkitab dijelaskan, diberikan struktur itu? Iya. Kita merujuknya beberapa ayat penting untuk kita telusuri dengan baik. Mulai pertama dari Kejadian pasal yang pertama. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi awal mulanya, semua yang ada, yang bisa kita amati dengan indrawi kita, yang bisa kita temukan kebenaran-kebenarannya di alam semesta dan bahkan pada diri kita, awal mulanya ada, asal usulnya ada. Itu yang disebut awal kisah penciptaan, creation. Jadi, kalau kita baca ayat ini, ada di sana dijelaskan mengenai asal-usul penciptaan. Dari tidak ada menjadi ada, yang disebut creatio ex nihilo. Dari tidak ada, tetapi ada di dalam rancangan Allah. Ada di dalam dirinya Allah, bahwa Allah menciptakan, memelihara ciptaannya, dan menebus ciptaannya. Ada di dalam rancangan Allah. Lalu Tuhan melakukan tindakan kekaryanya. Mulailah kisah terjadi. Kisah itu dimulai dengan kata pada mulanya. Itu mewujudkan adanya waktu. Waktu dan juga ada ruang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada langit dan bumi, ada waktu, ada ruang. Waktu dan ruang. Dua keadaan ini mendahului keberadaan yang lain. Saya ulangi, di dalam kisah penciptaan permulaannya, ada dua yang mendahului, yaitu ada waktu, ada ruang. Padahal kan kita tahu Tuhan itu melampaui waktu. Tuhan tidak dibatasi waktu, tetapi Tuhan intervensi, Tuhan membatasi dirinya di dalam keberadaan waktu yang terbatas. Kita berada di dalam ruang dan waktu. Lalu kemudian di dalam ruang waktu itulah Tuhan menciptakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi mulailah Tuhan mengisi seluruh apa yang dia rancang, berbicara tentang kisah penciptaan. Mulai ada yang namanya isinya dari ruang itu. Langit dan bumi. Dari terang, kemudian dipisahkan darat, dan seterusnya. Mulai ada cakrawala, mulai ada yang namanya tumbuhan, lalu ada bintang, matahari, bulan, benda-benda penerang, lalu ada binatang yang bisa terbang, ada binatang yang di air, dan selanjutnya hewan-hewan, sampai akhirnya manusia. Semuanya itu adalah karya Allah. Di dalam satu kisah yang dia mulai, yaitu asal mula segala yang ada. Itu yang disebut penciptaan, creation, kisah penciptaan. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2, yaitu yang memberikan kepada kita firman yang mengisahkan tentang penciptaan, maka kita mengetahui di dalam kisah penciptaan itu setidaknya ada keteraturan. Ada keteraturan. Keteraturan di mana letak dan posisi dari tiap-tiap yang dicipta. Dari materi, tumbuhan, binatang, manusia, bahkan malaikat yang tidak kelihatan secara fisik. Dibuat keteraturan, bukan hanya keteraturan pada tiap-tiap ciptaan, juga keteraturan dalam hubungan. Hubungan antara materi dengan tumbuhan, materi dengan hewan, dan hubungan keseluruhannya. Itu ada keteraturan. Bukan hanya teratur, tetapi semuanya itu beauty, indah, harmoni. Jadi ada keindahan di dalam seluruh kisah penciptaan itu. Dan yang menarik adalah baik adanya. Semua baik. Nggak ada yang tidak baik.
benda-benda materi, semua yang namanya materi, gas, padat, cair, itu baik. Tumbuhan apapun itu baik. Binatang apapun itu baik. Manusia dalam model dan perbedaan-perbedaan itu semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Jadi ada satu keutuhan di dalamnya disebut sistem kehidupan. Jadi sistem kehidupan di dalam kisah itu dijelaskan. Di dalam mana? Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ada aturan manusia dengan manusia bagaimana? Nggak boleh saling menindas. Adalah mitra kerja Allah untuk mengelola bumi. Bagaimana bumi ini dikelola dengan baik. Di dalam bumi ada apa? Ada binatang, ada tumbuhan, ada materi. Lalu dikelola. Satu dengan yang lain, manusia dengan manusia, itu membentuk keluarga. Satu dengan yang lain, membentuk komunitas, membentuk masyarakat. Itulah asal mulanya kisah penciptaan. Jadi di dalam kisah penciptaan itu, mula pertama segala sesuatu itu Tuhan sediakan, Tuhan rancang dengan teratur, dengan indah, dengan baik, dalam satu sistem yang di dalamnya ada hukum moral, ada hukum alam. Menarik sekali kisah ini. Dan hanya Alkitab yang memberikan penjelasan dan memberikan penegasan terhadap hal tersebut. Tidak ada yang lain kecuali Alkitab saja. Jadi kalau bukan Alkitab, maka tidak mungkin ada seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kisah ini memberikan kepada kita apa? Memberikan kepada kita pengertian yang mendasar tentang penciptaan. Selanjutnya, kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Apakah yang sudah Tuhan rancang, Tuhan nyatakan itu benar-benar stabil, tetap? Ternyata tidak. Di dalam Kejadian 3, ayat 1 sampai 6, saya membaca ayat 1 saja. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada suatu perbedaan ketika Kejadian pasal 3 kita baca. Ini kisah apa? Waktu di dalam Kejadian 1 dan 2, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang merancang semuanya indah, teratur, baik, dan satu sistem. Luar biasa. Begitu kita baca Kejadian pasal yang ketiga, kita mengetahui ada sesuatu yang sangat berbeda. Kenapa? Di sini dimulai dengan percakapan ciptaan. Percakapan ciptaan. Dari ular yang dirasuki atau dikuasai oleh malaikat yang jatuh, lalu berbicara kepada perempuan, lalu ada pohon, ada buah, dan sebagainya. Di Taman Eden. Dan ini menjadi satu kisah yang berbeda. Di sini inisiatifnya siapa? Inisiatifnya manusia. Inisiatifnya ciptaan. Berbeda sekali. Mereka, ciptaan ini, waktu berbicara antar ciptaan, meniadakan kehadiran Tuhan. Meniadakan kehadiran yang mencipta mereka. Bahkan mereka memutarbalikkan firman itu, pernyataan Tuhan itu dengan berbagai tafsiran. Diubah, diganti, dibolak-balik. Ini adalah kisah awal dari yang disebut kejatuhan. Mengapa ada kejatuhan? Karena Tuhan tidak menjadi pusatnya. Tuhan yang tidak diajak berbicara, berdiskusi tentang pohon itu, tentang buah itu, tentang apa itu benar dan apa itu baik. Maka mereka membicarakan tentang kalau kita makan buah ini, maka itu memberi pengertian. Jadi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Jadi di sini mulai ada percakapan di antara orang-orang yang ada di sana, percakapan antar ciptaan, dan alhasil apa? Alhasil adalah Tuhan disingkirkan, firman ditiadakan. Ini adalah kisah kejatuhan. Jadi apanya yang jatuh? Dari mana jatuhnya? Ya jatuhnya dari ketiadaan kehadiran Tuhan di dalam percakapan mereka. Nah, kalau dalam kisah kita bagaimana? Ketika saya dan masing-masing Anda secara pribadi atau secara keluarga dan komunal menyingkirkan kehadiran Tuhan, menyingkirkan kehadiran firman, itu mulailah Anda membuat cerita menurut versi masing-masing. Saya punya cerita sendiri, kamu punya cerita sendiri, tapi tanpa Tuhan, tanpa firman, dan akhirnya benar menurut saya, baik menurut saya yang menentukan ini benar atau salah, ini jahat atau baik, saya yang menentukan. Maka disitulah kejatuhannya.
bergeser dari seharusnya manusia berada pada ketentuan yang Tuhan atur. Harusnya kan ular bisa ditaklukkan. Hai ular, kamu di dalam otoritasku. Tapi ular tidak demikian. Menggoda dan mengganggu manusia. Kadang-kadang kita lupa posisi kita. Kita human. Kita manusia sebagai ciptaan pribadi yang memiliki akal, yang memiliki kemampuan. Tetapi kita lupa bahwa kita diberikan otoritas untuk menaklukkan bumi dan memelihara bumi. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Akhirnya kita menjadikan ciptaan atau buatan kita sebagai ilahi, menyingkirkan Tuhan, dan sayalah yang menentukannya. Muncullah agama-agama palsu, muncullah kepercayaan-kepercayaan palsu di dalam konteks saat ini. Jadi ini kisah ini sudah ada. Apakah berhenti demikian dalam Alkitab? Tidak. Setelah kita membaca Kejadian pasal 3 sampai pasal 11, kita mengetahui ada chaos. Puncaknya chaos. Kapan itu finalitasnya? Pada waktu manusia dari keturunan Nuh yang bernama keturunan Ham, yang bernama Nimrod dan teman-temannya dan keluarganya mendirikan menara Babel. Lalu dia ingin meninggikan diri, ingin menyerupai Tuhan. Aku setara dengan Tuhan, ingin seperti itu, ingin seperti ini. Dan pada momen itu, chaos dibuat. Dan chaos ini menjadi sesuatu yang membuat manusia kehilangan arah, kehilangan makna hidup, kehilangan nilai kebaikan, dan manusia lupa asal-usulnya dari mana. Namun Tuhan di dalam rancangannya, di dalam Kejadian pasal yang ke-12 dituliskan demikian. Saya membacakannya untuk kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu dan dari negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa perbedaannya? Ada yang menarik perbedaan berikutnya. Kalau kisah pertama Tuhan yang merancang, Tuhan yang memberikan dari tidak ada menjadi ada, yang mengatur sedemikian rupa, harmonis, indah, baik adanya. Dan pada bagian yang kedua, manusia yang ingin berinisiatif dengan kesadarannya sendiri. Pada bagian ketiga, dimulai dengan kata, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Tuhan menyatakan dirinya, aku berfirman kepadamu, Abraham, ada perubahan yang ingin kunyatakan. Kembali kepada asalmu, kembali kepada rancanganku mula-mula, kembali kepada tujuan mula-mula yang aku berikan kepada manusia, sehingga memiliki makna hidup ini, sehingga memiliki nilai kebaikan hidup ini. Dengan demikian, di sini ada intervensi dari Tuhan di dalam kisah ini. Inilah awal dari kisah penebusan. Dari kisah penebusan diintervensi dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan yang menyatakan itu. Tetapi sudah dijelaskan tidak sebelumnya? Sudah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dijelaskan bahwa nanti akan ada keturunan perempuan yang tunggal yang akan meremukkan kepala ular. Namun samar-samar dipahami oleh manusia. Dan yang tahu hanya Adam dan Hawa dan ular. Tetapi di dalam Kejadian pasal 12, setelah manusia diusir keluar dari Taman Eden, setelah bertambah banyak dan makin meningkat kekacauan itu di hadapan Tuhan, makin tidak beres hidupnya, maka dengan waktu yang dari Tuhan, Tuhan memanggil Abraham. Berfirmanlah Allah kepada Abraham, berbicara kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini jelas ada satu tahapan yang sangat ajaib. Tuhan tidak menghancurkan ciptaannya. Tuhan tidak membiarkan ciptaannya porak-poranda, tapi Tuhan mau supaya ciptaannya kembali kepadanya. Mulai dari satu orang, namanya Abraham. Nah, film yang baru-baru ini menjadi heboh, ya, akhirnya viral gara-gara dibuat heboh. Justru makin diviralkan, makin banyak orang penasaran. Dan ending dari film itu sungguh mengesankan. Karena memang kisah itu berakhir dari kisah Abraham, berakhirnya pada puncaknya pada pribadi Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan kisah penebusan ini, tidak serta-merta langsung kenapa anak yang tunggal itu tidak lahir dari rahim Sarah saja. Kenapa mesti melewati begitu lama sekali? Bagi Tuhan sudah terjadi atau present, tapi dalam ruang dan waktu kita mengikutinya. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian siapa lagi? Yusuf, lalu bangsa Israel diperbudak, lalu Tuhan hadirkan Musa, lalu Tuhan hadirkan Yosua, Tuhan hadirkan
hakim-hakim di tanah Kanaan. Tuhan bangkitkan lagi keturunan Daud, sampai Daud hadir, raja-raja sampai 22 raja-raja, sampai nabi-nabi ditampilkan Tuhan, diutus Tuhan untuk satu tujuan. Come to me. Datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan membuat kisah yang sesungguhnya yang Tuhan rancang. Itulah kisah penebusan. Dan di mana kisah penebusan itu inisiatifnya dari siapa? Dari Tuhan. Berdasarkan apa? Anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita kembali memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Untuk kita tidak lagi hidup di dalam keinginan kita, kejahatan kita, bahkan segala yang disebut kebaikan. Karena itu, dalam kisah penebusan ini menjadi suatu titik balik untuk kita kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya yang perlu direfleksikan untuk kita masing-masing, apakah masing-masing saudara sudah ada pada titik Tuhan memanggil? Come to me. Datanglah kepadaku. Kenapa? Karena Tuhan yang berinisiatif, maka Tuhan yang mengerjakannya, dan Tuhan menyatakannya melalui anaknya Yesus Kristus yang inkarnasi, hidup seperti manusia, bahkan mau seperti budak, dan menderita, dan mati di atas kayu salib, dan bangkit dari kematian, naik ke surga. Ini kisah penebusan. Dari mulai Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal 20. Jadi kita berada pada kisah penebusan. Pertanyaannya, apakah kita mau ikuti ceritanya Tuhan? Apakah kita mau di dalam kisah itu? Atau kita buat kisah seperti Adam di Taman Eden? Atau kisah Nimrod yang mau mendirikan menara Babel? Atau kisah orang-orang jahat yang tidak takut akan Tuhan, yang akhirnya disingkirkan, dibuang? Tidak demikian. Itu sebabnya ketika kisah ini diberikan kepada kita, panjangnya dari Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal 20. Dan akhirnya kisah terakhir adalah kisah penyempurnaan. Kembali kita menikmati hidup bersama Tuhan, tetapi tidak di langit dan bumi yang sekarang ini, tetapi di langit dan bumi yang baru. Di mana ditulis? Di dalam Wahyu pasal 21, saya bacakan ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Inilah grand naratif. Kisah yang Tuhan sendiri rancang, di mana Tuhan mengendaki tiap-tiap kita, saya dan saudara sekalian, untuk menerima dan mengalami kisah yang Tuhan sediakan. Maukah saudara? Periksa lagi di mana posisi saudara. Apakah selama ini menentukan sendiri mana benar, mana baik? Apakah pengalaman, pengetahuan, dan pengertianmu sendiri yang menentukan saya mau menurut saya seperti ini? Padahal kita tahu Tuhan mengendaki ada 4 hal yang perlu kita pahami. Asal usul kita dari siapa? Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk punya hidup yang bermakna. Apakah hidup kita sudah bermakna? Menjadi mahasiswa, menjadi dosen, menjadi pembicara, menjadi orang-orang yang melayani, bermakna? Atau ingin cari nama seperti keturunan Nimrod, menara Babel? Dan yang ketiga, apakah hidupmu sudah bernilai di hadapan Tuhan? Jangan-jangan belum bernilai. Kamu mencari nilai hanya untuk supaya popularitas, kehebatan, keangkuhan, kesombongan diri? Atau benar-benar bernilai kekekalan di langit dan bumi yang baru? Yang keempat, apa tujuan hidupmu? Apa yang ingin kamu capai nanti? 4 ini silakan dipertanyakan secara pribadi, refleksi. Untuk apa saya kuliah? Untuk apa saya jadi Kristen? Untuk apa saya ada di sini? Kalau tahu tujuan hidup kita, maka kita mulai dari mana? Asal usul kita. Ujilah 4 hal ini sehingga kita bisa mengerti kisah yang Tuhan berikan kepada kita adalah kisah yang betul-betul memberikan dampak kepada hidup kita. Mulailah membaca Alkitab. Mulailah membuka diri untuk Tuhan, saya mau ikut kisahmu. Tuhan, hari ini saya mau ikut tuntunanmu di dalam kisahmu. Saya tidak mau di dalam kisah orang-orang yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki nilai dan tidak memiliki tujuan hidup. Saya mau mulai hari ini saya ada di dalam kisahmu. Mulai hari ini saya mau Tuhan ampuni dosaku. Tuhan, aku
menyadari bahwa selama ini saya menentukan sendiri mana itu baik, mana itu benar. Selama ini saya menyingkirkanmu di sana, dan firmanmu tidak ada maknanya dalam hidupku. Tapi sekarang Tuhan, aku bermakna hidupku. Siapa yang mau berkata demikian? Silakan kita tunduk kepala. Dan siapa yang berkata demikian, angkat tangan saudara. Katakan, di sini Tuhan, aku mau ikut kisahmu. Di sini Tuhan, aku mau Engkau tebus menurut kehendak-Mu. Siapa yang berkata demikian, silakan angkat tangan saudara. Ada? Adakah yang bersedia menerima panggilan dari Tuhan? Come to me. Tidak ada? Ada, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada? Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu rancangan-Mu itu indah bagi kami. Tapi seringkali kami membuat keputusan sendiri, menentukan sendiri mana yang benar dan mana yang baik. Kami orang berdosa. Kami mau menyingkirkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menolak firman dalam hidup kami. Hari ini, setelah mendengar firman-Mu, kami mau Tuhan mengikut Engkau. Kami mau Tuhan Kau tarik kami dalam kisah-Mu, kisah penebusan yang Kau sediakan bagi kami di dalam Kristus. Kami mau Tuhan untuk hidup memiliki tujuan, memuliakan-Mu, menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk panggilan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah menyatakan diri untuk mengikut Engkau dan masuk ke dalam panggilan-Mu. Kiranya Engkau menyelidiki hati kami masing-masing dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Pimpin sertai kami masing-masing masuk ke dalam kisah ajaib di dalam Kristus. Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.